Shalom, senang sekali berjumpa dengan saudara saat ini. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah online Gereja IFJ Duri setiap hari Jumat dan hari Minggu pukul 9 pagi. Hari ini kita akan dilayani Praise and Worship IFJ Duri dan diberkati oleh Pastor Herdi Huta Barat. Untuk persembahan dapat saudara kumpulkan melalui iCare Leader wilayah Anda atau transfer ke rekening yang di bawah ini. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, serta subscribe YouTube IFJ Duri. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
kedatanganmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kemuliaan yang kau beri di hidupku, Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Kan lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari
daripada 1000 hari di tempat lain, sebab lebih baik satu hari di pelataranku daripada 1000 hari di tempat lain, daripada 1000 hari di tempat lain. Shalom, saya mau menyapa Anda semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, khususnya jemaat IFJF Duri beserta satelit Rangau, Cinta Damai, Pematang Pudu, Balai Raja, dan Tegar yang ikut bergabung dalam ibadah live streaming pagi ini. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa dalam ibadah Jumat Agung ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan baik-baik. Walau kita saat ini berada di rumah kita masing-masing, tetapi kita bisa beribadah bersama, menikmati hadiratnya bersama tim praise IFJF Duri tadi. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada dalam ibadah live streaming. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, urapi kami semua, supaya melalui firman ini kami dikuatkan dan kami bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya mau membawa kita dengan satu tema, yaitu pengorbanan Yesus. Saya mengajak kita untuk membuka Keluaran pasal 12 ayat 22b dan 23. Dikatakan, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Saudara, kalau kita ingin tahu Paskah pertama, yaitu terjadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dibawa oleh Musa untuk menuju ke tanah Kanaan. Dan saat itu, melalui tulah ke-10, Tuhan melakukan satu hal yang luar biasa, yaitu ingin mencabut nyawa anak sulung dari semua orang Mesir. Tapi bangsa Israel, karena mereka mengoleskan darah anak domba di atas pintu ambang rumahnya, mereka akhirnya selamat. Itulah namanya Paskah, artinya melewati, yaitu Allah melewati dan bangsa Israel luput daripada maut. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan tentang pengorbanan Yesus. Nah, kalau kita tadi melihat bahwa ada domba yang dikorbankan supaya bangsa Israel bisa keluar, dan darah anak domba itu yang menjadi jaminan keselamatan mereka, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya itu juga sama dengan Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk keselamatan saudara dan saya, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, di dalam Yesaya pasal 53 ayat 7 dikatakan juga, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Saudara, bayangkan Yesus itu seperti anak domba yang dikorbankan dan tidak melawan. Dia nurut saja dibawa ke pembantaian untuk disembelih dan akhirnya mati. Nah, itulah gambaran daripada Yesus. Nah, saudara, sebelum saya mengajak kita untuk merenungkan betapa dahsyatnya penderitaan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat betapa besarnya pengorbanan Yesus. Yaitu kita bertanya dulu, siapa Yesus? Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta langit dan bumi.
Dia sudah berada di surga jauh sebelum segala sesuatu ada, karena dia menciptakan Alfa dan Omega yang Maha Kuasa. Jadi dia sudah senang dan dimuliakan di surga. Tetapi Allah Bapa dan Yesus melihat bahwa manusia ini penuh dengan dosa dan tidak ada harapan. Manusia ini akan binasa selama-lamanya. Karena itu Allah Bapa mengutus putranya ke dalam dunia. Dan Yesus mau taat. Itu sebabnya dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dikatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba renungkan. Disinilah pengorbanan Yesus. Dia yang adalah Allah yang Maha Kuasa mau datang ke dalam dunia, turun, merendahkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Dia punya hak, tapi dia mau merelakan haknya ditiadakan. Saudara, seringkali kita demikian, baik dalam keluarga maupun dalam pelayanan atau pekerjaan. Kita sering merasa kita yang paling baik. Begitu hak kita diambil, kita langsung berontak, kita melawan. Tapi kita belajar dari Yesus. Dia mengosongkan dirinya, menjadi hamba, bahkan sama dengan manusia ciptaannya. Yesus mau taat sampai mati di kayu salib. Saya akan menjelaskan nanti bagaimana penderitaan Yesus yang begitu berat. Dia dicambuk 39 kali. Dan saudara tahu kalau di bangsa Roma itu, ujung cambuk itu ada besi-besi yang kecil dan itu tajam. Ketika prajurit Roma yang kuat mencambuk punggung Yesus, maka itu lengket, dan kemudian ketika dia tarik, maka itu ada luka-luka dan keluarlah bintik-bintik darah. Dan itu sama 39 kali. Tidak hanya itu, tapi dia juga diberikan mahkota duri yang tajam sehingga kulit kepalanya luka berdarah. Tangan dan kakinya dipaku. Dan pakunya itu besar, ya, sehingga tembus ke kayu. Dan dalam gambar ini saya mau menunjukkan bagaimana ketika Yesus dia dipaku, dia tergantung, saudaraku. Jadi tergantung, lama-lama turun, dan akhirnya itu terjadi pergeseran di otot-otot lengannya. Kemudian dia paru-parunya pun terjepit dan dia merasakan satu penderitaan yang berat ketika menarik nafas. Begitu, saudara. Dan akhirnya dia mencoba memposisikan dengan kakinya, dan itu memang sangat-sangat menyakitkan. Dia bertahan berjam-jam di atas kayu salib. Inilah penderitaan Yesus secara fisik. Luar biasa. Nah, saudara, mari kita buka Yesaya pasal 53 ayat 3-5. Dikatakan bahwa ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Saudara, mungkin saudara belum semuanya mengerti bahwa ketika Yesus berada di kayu salib, dia sebenarnya telanjang, saudaraku. Dan di sana semua orang melihat dia sungguh memalukan, dan dikatakan rupanya pun tidak, dan orang merasa malu melihat dia. Dia tertikam, dia disiksa, dipermalukan. Ayat 6 dikatakan kesengsaraan kita dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Pada zaman dulu, saudaraku, pengertian salib itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang orang bangga mungkin memakai salib di sini, tapi zaman dulu salib itu artinya kutuk, yaitu penjahat yang sangat kejam dan dia dihukum sangat menyakitkan sampai mati. Itulah arti salib. Dia dianggap seperti kena kutuk. Dia diremukkan oleh karena kejahatan saudara dan saya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, coba kita renungkan dari Yesaya pasal 53 tadi. Apa yang dialami oleh Yesus? Dia dihina, dijauhi,
Dia menderita kesakitan. Dia dipermalukan, saudaraku, di depan semua orang. Dan dianggap dia kena kutuk, dipukul Allah. Sepertinya dia tertikam, diremukkan, kena ganjaran. Nah, penderitaan Yesus, saudaraku, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan jiwa. Bayangkan, saudaraku, murid-muridnya semuanya meninggalkan dia. Ada satu muridnya yang mengkhianati dia, menjual dia. Saudara, ketika saya merenungkan ini, sungguh berat penderitaan Yesus. Tidak hanya fisik, mental, dia diludahi, dia dihina, kemudian secara rohani juga, di mana Bapaknya, yang biasanya dia bisa bersekutu dengan erat dengan Bapaknya, baik di surga maupun di bumi. Pada saat itu, Bapaknya memalingkan wajahnya karena Yesus penuh dengan dosa-dosa manusia. Bapaknya tidak tahan melihat dosa itu. Dan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara, mari kita renungkan. Untuk apa Yesus berkorban? Untuk apa Yesus menderita begitu berat? Tujuannya adalah supaya saudara dan saya diselamatkan. Supaya saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Ini penting, saudara. Kalau kita belum diperdamaikan dengan Allah, sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Sulit berdamai dengan orang lain. Pasangan kita, orang tua kita. Dan apalagi berdamai dengan musuh kita. Karena saudaraku, Allah ingin supaya kita berdamai dengan Dia melalui Yesus. Tujuannya adalah supaya kita dibebaskan dari segala keterikatan, ditebus dari dosa. Kita ditebus sama seperti bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dibawa Tuhan untuk keluar ke tanah Kanaan. Demikian juga kita ditebus Tuhan supaya kita dibebaskan dari penjajahan iblis, penjajahan dosa dalam hidup kita. Kita diampuni. Tidak hanya itu, tapi juga kita diberkati. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi milik saudara dan saya. Luar biasa. Itulah kenapa Yesus mau menderita buat saudara. Dan tidak hanya itu, kita juga disembuhkan. Sakit penyakit apapun yang saudara sedang alami saat ini, percaya bahwa oleh bibir Yesus itu menyembuhkan saudara. Dan juga kita diberi kuasa atas setan. Banyak orang Kristen yang takut sama setan, pergi ke dukun. Tapi ingat, saudaraku, bahwa di dalam Kristus Yesus kita diberikan otoritas. Karena Yesus sudah menang, maka kita pun menang terhadap setan dan iblis. Mari kita renungkan, saudaraku, apa maknanya penderitaan Yesus buat saudara dan saya? Apa yang kita mau ambil sebagai pegangan hidup kita melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib Jumat Agung ini? Mari kita renungkan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saya menggarisbawahi kata-kata ini, saudaraku. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus sudah menang di kayu salib. Saudara, apa maknanya buat saudara dan saya? Saya bagi ada 3 hal, saudaraku. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami penderitaan, terlebih-lebih dengan pandemi COVID-19 ini, di mana-mana kita merasakan dampaknya secara ekonomi, politik, keluarga, dan kenyamanan, bisnis, semuanya terganggu, saudaraku. Mungkin saudara saat ini mengalami penderitaan yang berat, di PHK, atau mengalami sakit. Mari kita renungkan, saudaraku. Saya bagi 3 hal yang penting. Yang satu, jangan bersungut-sungut. Saudaraku, Yesus ketika di kayu salib tidak ada mengeluarkan kata sungut-sungut. Saya baca satu buku berjudul 7 kalimat Yesus di kayu salib. Dan ke-7 kata-katanya, kalimatnya itu positif, baik, bahkan memberkati. Salah satu kata Tuhan Yesus adalah, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Bayangkan, saudaraku, orang-orang yang menyalibkan, membunuh, dan menyiksa dia, Tuhan berkata, ampunilah mereka. Mari kita ingat, ketika Yesus dia menderita, dia mengucapkan kata-kata kalimat yang baik, yang memberkati. Mungkin saudara mengalami ketidakadilan dalam hidup ini, mungkin saudara digosipkan dan sebagainya. Maukah saudara seperti Yesus? Dia memberkati mereka. Yang kedua, jangan patah semangat, jangan kecewa.
Saudara mungkin saat ini sedang mengalami kekecewaan, baik dalam pelayanan barangkali atau di dalam rumah tangga, dikecewakan oleh teman bisnis. Ingatlah Yesus. Yesus sudah melewati itu semua. Yesus sudah mengalami itu semua. Dia dikhianati. Dia ditinggalkan oleh orang-orang yang diharapkannya untuk menguatkan dia. Dia dikecewakan oleh banyak orang. Dia ditinggalkan sendiri. Nah, ada saat-saat di mana kita sepertinya sendiri menghadapi pergumulan hidup. Ingatlah bahwa Yesus sudah melewati itu. Dan dia berkata, aku menyertai kau. Saudara, ini penting saudaraku ya. Yang ketiga, yang terakhir. Setialah sampai akhir. Apapun yang merupakan panggilan saudara. Panggilan untuk sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang hamba Tuhan. Setialah sampai akhir. Ada banyak dalam kehidupan ini yang membuat kita jadi kecewa atau mau mundur, mau give up. Beberapa tahun yang lalu saya pernah dikecewakan oleh teman-teman sepelayanan juga. Saya merasa ditusuk dari belakang, saya merasa dikhianati, dan saya hampir-hampir menyerah. Saya renungkan kembali bahwa Yesus tidak menyerah. Bayangkan saudara, kalau Yesus dalam penderitaannya menuju Golgota, dan dia merasakan satu rasa sakit yang luar biasa, dan dia melihat orang-orang yang mau diampuni itu justru melecehkan, meludah dia. Mungkin waktu itu dia hampir-hampir tidak tahan dan berkata, Bapa, kirimkan satu malaikatmu untuk menghancurkan mereka semuanya. Apakah bisa saudaraku? Bisa. Dan ketika malaikat disuruh, maka itu hancur. Tapi saudara, apa yang terjadi? Yesus tidak sampai selesai ke Golgota dan kita semua binasa. Lihatlah bahwa Yesus, dia setia sampai akhirnya. Saudara yang kasih Tuhan, marilah apapun yang saat ini merupakan penderitaan yang saudara alami. Mungkin karena masalah virus corona ini dampaknya kepada keluarga atau mungkin kepada orang lain, tetangga. Mari kita ikut ambil bagian untuk merasakan penderitaan mereka. Kita mendoakan mereka, empati kepada mereka. Saya percaya saudaraku ya, bahwa di balik ini semua ada satu berkat Tuhan yang luar biasa. Virus corona pandemi ini akan berakhir. Dan saya percaya bahwa di balik ini ada satu opportunity, satu berkat, ada satu anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Greater blessing buat kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari saya mengajak kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara sudah menyiapkan masing-masing roti dan anggurnya. Inilah roti, yaitu tubuh Kristus yang sudah dicabik-cabik, yang sudah dikorbankan untuk saudara dan saya. Dia menderita sengsara begitu berat, dan tubuhnya dikoyak-koyak, dicambuk, dan firman Tuhan berkata, oleh bilurnya kita disembuhkan. Mari angkatlah dan makanlah dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus. Anggur ini melambangkan darah Yesus. Firman-Nya berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni. Semua dosa saudara dan saya, dosa yang disengaja maupun tidak sengaja, dosa yang menyakitkan hati Tuhan, besar atau kecil, darah Yesus menyucikan dosa-dosa kita. Dan kita dibenarkan karena darah Yesus. Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Kalau saudara dan saya dibenarkan, maka doa kita juga penuh kuasa karena kita sudah benar di hadapan Allah. Mari angkatlah dan minumlah dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami boleh bersama-sama menikmati roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Yesus. Ini adalah perjanjian Tuhan buat kami. Bahwa Yesus yang sudah berkorban di kayu salib, yang menderita sengsara untuk menebus dosa-dosa kami, untuk membebaskan kami, untuk melepaskan kami dari segala ikatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu ya Bapa. Aku berdoa saat ini untuk semua
yang mendengarkan, yang menyaksikan program ini. Apapun pergumulan mereka, aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan yang melawat mereka, menjawab doa-doa kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang saat ini mengalami keterikatan dibebaskan di dalam nama Yesus. Yang hari ini merasakan kelemahan dan kekurangan, kami minta Tuhan Engkau cukupkan sesuai dengan janji-Mu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik kami orang-orang percaya yang sudah dibenarkan oleh karena darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa pengorbanan Yesus itu membuat kami menjadi berarti, berharga. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Materaikanlah firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa nanti hari Minggu dalam ibadah Paskah. God bless you.
tempat lain. Matahari dan barisan
daripada 1000 hari di tempat lain, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.